Halo Pak Sumiarto dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marco Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari channel distribusi. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari channel distribusi. Jadi, saluran distribusi ini menyediakan sejumlah fungsi logistik atau distribusi fisik yang meningkatkan efisiensi barang dari produsen ke pelanggan. Saluran distribusi menciptakan efisiensi karena mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk barang ke banyak produsen yang berbeda untuk sejumlah besar pelanggan. Nah, fungsi-fungsi dari channel distribusi adalah yang pertama untuk breaking bulk. Artinya itu, jadi kita nggak harus beli dalam satu barang yang besar, satu kardus besar gitu. Jadi barang itu bisa kita pecah-pecah dan kita bisa beli satuan. Yang kedua, kita bisa create assortment atau kita bisa menciptakan bermacam-macam produk yang tidak sama jenisnya. Terus yang ketiga, itu ada fungsi transportasi and storage. Jadi ketika barang-barang ini sudah didistribusikan melalui channel distribusi, maka untuk penyimpanan dan transportasinya itu tidak lagi diurus oleh pabriknya, tapi oleh channel distribusinya. Terus yang terakhir ada communication and transaction function. Jadi untuk media promosi dan lain sebagainya, nah kita bisa menempatkan di channel distribusinya ini. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi di gambar yang kiri, ketika ada transaksi tanpa intermediaries, tiap orang dari penjual dan pembeli itu saling membutuhkan barang dan terjadi pembelian barang secara semuanya. Jadi misalnya Clairol sini dia menjual sampo, dia menjual kepada Susan, Tom, Megan, Will dan Bruce itu secara langsung. Begitupun dengan merek-merek lainnya. Sedangkan di tabel sebelah kanan ketika ada transaksi dengan intermediary, semua perusahaan penjual itu mereka menjual produknya ke Walmart dan Walmart menjual kembali produk mereka ke konsumen-konsumen. Nah, jadi dalam intermediaries ini kita ada independent intermediaries dan juga manufacturer owned intermediaries. Nah, independent itu juga dibagi menjadi dua, yaitu merchant wholesalers atau merchandise agents atau brokers. Jadi merchant wholesalers itu dia adalah berfungsi sebagai penjual juga sekaligus sebagai penyalur distribusi juga. Sedangkan kalau merchandise agent atau broker, dia tidak memproduksi sendiri, tapi dia sebagai perantara antara pembeli, antara pabrik dan juga pembeli. Nah, untuk jenis-jenis dari merchant wholesaler itu ada full service merchant wholesalers, yang kedua ada limited service merchant wholesalers. Jika full service merchant wholesalers, dia menyediakan semuanya, yaitu mulai dari promosinya, terus pengantarannya, pembayaran dan penggunaannya. Sedangkan jika limited service merchant wholesalers hanya satu atau beberapa dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumerto, kapan ini teman semua. Perkenalkan nama saya Samindiat. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari LO 11.1 yaitu tipe dari distribution channels. Jadi perusahaan itu kalau memutuskan bagaimana cara mereka mendistribusikan produk mereka kepada customer, mereka harus menentukan terlebih dulu channels level. Channels level sendiri adalah jumlah kategori perantara berbeda yang membentuk saluran distribusi. Jadi saluran distribusi sendiri di sini ada dua tipe.
atau tipe distribution channel. Yang pertama adalah business to consumer channels, yang kedua adalah business to business channels. Yang berbeda di sini adalah customer dan bisnisnya, konsumer dan bisnisnya. Dan yang terakhir itu ada tambahan, yaitu tidak sesimpel ada business to business ke consumer channel saja, tapi terkadang perusahaan juga bisa business to consumer, bisa juga business to business channel. Di sini kami menjelaskan mengenai major types of channel of distribution. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada dua tipe. Pertama adalah direct, dan yang kedua adalah indirect. Jadi direct di sini artinya adalah perusahaan menjual langsung produknya kepada customer. Nah, alasan apa sih yang membuat perusahaan ini menjual direct secara langsung kepada customer? Yang pertama adalah yang paling jelas adalah kontrol, yaitu perusahaan bisa memiliki kontrol yang jelas dengan standar telah mereka miliki kepada customer, sehingga mereka bisa dapat memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Nah, yang kedua adalah indirect. Nah, indirect di sini perusahaan menggunakan jasa. Yang pertama adalah wholesaler. Wholesaler di sini artinya adalah pedagang grosir. Grosir, mungkin untuk contohnya nanti akan saya jelaskan. Kalau adalah retailer atau pedagang eceran. Nah, pedagang eceran nanti contohnya akan saya jelaskan. Nah, mungkin saya akan langsung lanjut saja ke contohnya. Nah, di sini ada dua typical consumer channels dan typical B2B channel. Nah, yang pertama adalah Dunkin Donuts. Dunkin Donuts kepada consumer. Mungkin contoh lainnya adalah McD. McD di daerah Kutek. Jadi McD membuat tokonya sendiri di daerah Kutek. Nah, McD membuat tokonya sendiri dan menjual langsung kepada consumer. Ini bisa kita sebut sebagai direct distribution channels. Yang kedua adalah misalnya adalah McD menjual produknya di supermarket Grand Indonesia. Nah, McD yang menjual produknya di tempat supermarket di Grand Indonesia bisa kita kategorikan bahwa mereka menggunakan distribution channel yang indirect. Artinya mereka menggunakan jasa perantara untuk mensalurkan produknya kepada consumer. Nah, yang ketiga adalah kita ambil contoh di sini adalah perusahaan gudang garam. Perusahaan gudang garam di sini menjual produknya kepada grosir perusahaan rokok yang menjual berbagai jenis merek. Nah, lalu dari sini menjual lagi kepada retailer. Nah, mereka kepada retailer di sini artinya adalah pedagang eceran, misalnya seperti rumah tetangga kita. Nah, dari grosir ini maka menjual kepada pedagang eceran. Nah, pedagang eceran langsung menjual kepada consumer. Mungkin simpelnya adalah perusahaan rokok, grosir di pasar, pedagang eceran di sekitar rumah kita, dan consumer. Nah, itu bisa kita sebut sebagai indirect juga. Ini sebagai wholesaler-nya, ini sebagai retailernya. Lalu adalah tipikal pada B2B channel. B2B channel adalah business to business channel. Contohnya adalah, mungkin contoh yang lebih simpelnya adalah perusahaan Intel pada perusahaan Apple. Di perusahaan Intel itu adalah memproduksi prosesor yang akan digunakan untuk mengelola software dan hardware untuk Apple. Misalnya adalah perusahaan Intel menjual prosesor i5 kepada Apple untuk produk MacBook-nya. Nah, perusahaan Intel menjual prosesor kepada Intel untuk produk MacBook-nya itu bisa kita kategorikan sebagai direct channel karena secara langsung menjual. Lalu yang kedua adalah Caterpillar Tractor, Caterpillar Dealer, dan Tom In Moving Company. Misalnya adalah Caterpillar adalah perusahaan alat berat. Ini perusahaan alat berat ini biasanya di daerah itu memiliki dealer-dealer, biasanya kayak Toyota. Toyota memiliki dealer di daerah provinsi-provinsi atau di kota-kota kita biasanya ada dealernya. Nah, itu menggunakan jasa pihak ketiga karena dealer sendiri sini adalah pihak distributor. Ini sebagai perantara. Lalu menjualnya kepada Tom Earth Moving Company. Nah, Tom Earth Moving Company ini adalah perusahaan yang misalnya adalah perusahaan yang menjual tanah dari pegunungan untuk bahan bangunan. Nah, di Caterpillar Tractor diletakkan pada dealer dan dibeli kepada perusahaan yang menjual misalnya perusahaan batu bara. Nah, di sini bisa kita sebut sebagai indirect channel. Lalu yang kedua adalah white uniform. Yang ketiga adalah white uniform company kepada sales agent, kepada restoran supply company, kepada sister resell diner. Ini misalnya kita contohnya seperti di Bandung. Di Bandung banyak menjual di daerah, ada suatu daerah tertentu yang menjual
clothingan. Nah, clothingan ini misalnya adalah watch uniform. Dijual menggunakan jasa sales agent. Jadi sales agent di sini adalah yang akan menjualkan atau mencari kerjasama untuk bisa dijual kembali produk dari White Unicorn Company. Ini menggunakan jasa khusus. Lalu diarahkan White Unicorn tadi kepada restoran supply company. Restoran supply company di sini yang dimaksud adalah perusahaan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kepada restoran. Kebutuhan-kebutuhan restoran mulai dari sendok, mulai dari baju, mulai dari meja dan sebagainya. Lalu diarahkan kepada restoran sesungguhnya yang menjual produk-produknya. Jadi di sini adalah watch uniform, sales agent, restoran supply company, penyedia kebutuhan restoran, lalu kepada restorannya sendiri. Kenapa sih perusahaan itu terkadang membutuhkan jasa pihak ketiga untuk mendistribusikan produknya? Karena ada beberapa alasan. Berdasarkan buku adalah karena consumer itu terkadang memiliki kepercayaan yang lebih oleh perantaranya. Jadi konsumer dengan perantara itu terkadang telah memiliki kepercayaan yang lebih. Yang kedua adalah akan diberikan kemudahan untuk menjual produknya. Sehingga misalnya kalau misalnya kan sering ada sales-sales tertentu untuk menjual produk. Nah, perusahaan itu sangat terbantu karena adanya jasa pihak ketiga. Karena jasa pihak ketiga ini bisa saja menggunakan strategi marketing tertentu yang bisa mencocokkan kepada customer yang mereka tuju. Nah, lanjut, distribution channel and the marketing mix. Jadi distribution channel and marketing mix ini akan sangat saling berpengaruh. Misalnya marketing mix itu akan sangat berpengaruh pada distribution channel. Misalnya berdasarkan buku ada 3 hal yang berpengaruh. Pertama adalah price, and product. Jadi misalnya kita menggunakan distribution channels yang direct. Jadi secara tidak langsung distribution channel yang tidak menggunakan perantara pasti harganya akan lebih murah, terus price-nya tentunya akan lebih singkat dan produknya tentu akan lebih dibikin sedemikian rupa sehingga bisa didistribusikan langsung kepada customer. Nah, mungkin yang kedua adalah misalnya ketika kita menggunakan strategi retailer, kita menggunakan jasa retailer, tentunya untuk marketing mix price peningkatan harganya akan terjadi lebih meningkat sehingga harga yang diterima konsumer akan lebih tinggi dibandingkan diberi langsung kepada pabrikannya. Lalu begitu pula pada produk, misalnya kalau misalnya produk itu contoh berdasarkan buku itu adalah odol. Jadi odol itu kan merupakan alat kebutuhan sehari-hari. Jadi odol itu harus dibuat sedemikian rupa agar bisa didistribusikan secara cepat. Karena itu terjadi demand setiap hari untuk kebutuhan odol tersebut. Lalu yang terakhir adalah etika pada distribution channel. Jadi dalam distribution channel terjadi etika tertentu yang harus kita pahami. Berdasarkan buku itu ada 3 yang menjadi highlight dari etika pada distribution channel. Pertama adalah slotting allowance atau tunjangan penempatan. Yang kedua adalah product diversion. Yang ketiga adalah diverter. Nah, yang pertama adalah slotting allowance, tunjangan penempatan, yaitu biaya yang dibayarkan sebagai imbalan atas persetujuan untuk menempatkan produk dan ruang pada rak pengecer. Artinya adalah, misalnya kita ambil contoh adalah perusahaan tepung terigu seperti Bogasari. Nah, perusahaan Bogasari akan menempatkan produknya di Grand Indonesia. Tentunya untuk meletakkan produknya di Grand Indonesia, yaitu stasiun tempat penjualan, tentunya ada biaya tunjangan agar bisa ditempatkan di sana. Nah, di sini terkadang sering terjadi kelas bawah harga untuk penempatannya itu lebih tinggi dibandingkan profit yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah product diversion, yaitu distribusi produk melalui satu atau lebih saluran yang tidak diizinkan untuk digunakan oleh produsen produk. Contohnya bisa kita ambil adalah Apple. Apple kalau misalnya distribusi resminya di Indonesia ada dua kalau nggak salah. Yang pertama adalah iBox dan satu lagi lupa. Nah, misalnya, namun banyak sekali penjual produk Apple yang tidak ada lisensi khusus berdasarkan oleh Apple-nya. Oleh karena itu, ini merupakan suatu etika yang mana artinya kita harus menjual produk itu harus membeli produk itu pada distributor yang sudah berlisensi khusus dari perusahaan tersebut.
Dan yang terakhir adalah diverter, yaitu entitas yang memfasilitasi distribusi produk melalui satu atau beberapa saluran yang tidak diizinkan untuk digunakan oleh produsen produk. Contohnya adalah suatu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A menjual produknya dengan diskon yang sangat luar biasa, dan perusahaan B membeli produk pada perusahaan A tersebut. Nah, dengan perusahaan B membeli produk pada perusahaan tersebut, sehingga supply terhadap produk pada perusahaan A akan sangat berkurang, dan produk perusahaan B akan menyembunyikan produknya, sehingga ketika supply sudah sangat turun namun demand-nya tinggi, maka perusahaan B bisa menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, contohnya adalah seperti masker. Jadi ada satu perusahaan yang membeli masker secara banyak, menyembunyikan masker secara banyak, lalu dijualnya dengan harga yang sangat tinggi, yang bisa sampai 300 kali lebih lipat dibandingkan harga yang seharusnya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai etika pada distribution channel bagian diverter. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, akan menjelaskan poin 11.2, develop channel strategy. Next, distribution planning. Distribution planning adalah proses mengevaluasi tujuan dari distribusi, evaluasi internal dan eksternal, pengaruh lingkungan sekitar dalam distribusi, serta memilih strategi distribusi. Dalam distribution planning ini ada 4 step yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah develop distribution objectives. Yang kedua itu ada evaluate internal and external environmental influences. Yang ketiga itu ada choose a distribution strategy. Dan yang keempat itu ada develop distribution tactics. Step pertama ialah develop distribution objectives. Apa itu develop distribution objectives? Ialah mengembangkan tujuan untuk mensupport tujuan pemasaran organisasi secara keseluruhan. Secara umum, tujuan distribusi ialah untuk membuat produk yang dihasilkan ada kapanpun, dimanapun, dan sesuai permintaan pelanggan dalam biaya produksi yang kecil. Jadi contoh itu kayak misalkan kita ambil contoh itu produksi kertas. Nah, produksi kertas itu kan jadi kita memiliki cost yang sangat minim untuk dijual kapanpun dan dimanapun untuk semua layer masyarakat. Step kedua itu ada evaluate internal and external environmental influences. Setelah menentukan tujuan distribusi, marketers harus mempertimbangkan lingkup internal dan eksternal mereka untuk mengembangkan struktur saluran distribusi. Organisasi harus memeriksa worst case scenario atau masalah-masalah yang dapat muncul seperti kemampuan untuk menangani fungsi distribusi, perantara saluran distribusi apa saja yang tersedia, kemampuan pelanggan untuk mencapai produk, dan bagaimana pesaing melakukan distribusinya. Yang step ketiga itu ada choose a distribution strategy. Choose a distribution strategy ini ialah penyusunan beberapa strategi yang kelak akan diambil. Strategi distribusi juga melibatkan 2 keputusan tambahan tentang hubungan saluran distribusi. Nah, jadi ada 2 putusan tambahan ini ialah apakah sistem konvensional atau sistem yang sangat terintegrasi akan bekerja paling baik. Yang kedua itu ada intensitas distribusi yang tepat, artinya jumlah perantara di setiap tingkat saluran. Nah, decision 1 ini berisikan peserta di saluran distribusi manapun membentuk sistem yang saling terkait. Secara umum, sistem pemasaran ini mengambil 1 dari 3 bentuk, konvensional, vertikal, atau horizontal. Konvensional marketing system ialah saluran distribusi bertingkat di mana anggota bekerja secara independen satu sama lain. Yang kedua itu ada vertical marketing system, di mana saluran terdapat kerjasama formal di antara anggota saluran di 2 atau lebih tingkat yang berbeda, seperti manufaktur, grosir, dan eceran. Lalu yang terakhir itu ada horizontal marketing system, 2 atau lebih perusahaan di tingkat saluran yang sama setuju untuk bekerja sama untuk membawa produk mereka ke pelanggan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Udah beres? Baik, untuk selanjutnya akan ada materi, sebenarnya masih di step-step mengenai choose distribution strategy. Yang saya jelaskan di sini adalah mengenai apakah kita akan memilih
sistem dari intensive distribution atau exclusive distribution atau selective distribution. Yang kita pertimbangkan di sini adalah mengenai apa produk kita. Berbeda produk, berbeda cara distribusinya. Ketika kita melihat model dari intensive distribution, itu kan untuk model produk yang konsumsinya itu sering atau frekuensi pergantian produknya itu tinggi, semacam produk-produk yang tidak mempunyai pengawet yang lama gitu, semisal roti atau produk konsumsi rumah tangga lainnya seperti sabun atau permen karet gitu. Hal-hal produk yang memang konsumsinya itu cepat, frekuensi pergantian produknya itu memang cepat juga, itu cocok sekali untuk intensive distribution. Bagaimana sistem distribusi dari intensif ini? Intensive distribution ini itu menggunakan prinsip jual sebanyak-banyaknya di sebanyak-banyak retailnya. Jadi semakin banyak retailnya, semakin banyak penjualan yang kita miliki. Ketika kita tidak pandang bulu terkait apakah retailnya harus memang retail yang branded atau tidak, makanya yang kita yakini di sini adalah semakin banyak retailer, semakin meningkat penjualan kita. Karena memang konsumsi kita frekuensinya tinggi, pergantian produknya itu tinggi, tanpa pengawet ya kan, sehari harus udah langsung terjual. Makanya intensive distribution ini cocok untuk produk-produk konsumsi rumah tangga. Ya. Berbeda dengan exclusive distribution. Exclusive distribution ini cocok untuk produk-produk yang memang secara frekuensi penjualan itu rendah. Seperti misalnya produk otomotif, atau enggak motor, atau enggak produk elektronik. Seperti itu. Exclusive distribution ini tidak bisa kita memperbanyak dealer atau retailer yang kita miliki, karena memang semakin banyak retailer itu tidak berbanding lurus dengan penjualan yang kita miliki. Karena ketika kita menjual produk seperti otomotif atau enggak produk-produk elektronik, itu memang penjualannya itu tidak seperti konsumsi rumah tangga yang memang harus bisa dikonsumsi tiap harinya. Ketika kita menjual produk seperti otomotif atau enggak barang elektronik itu, atau enggak barang yang eksklusif lainnya seperti jam Rolex, atau enggak barang yang intinya mempunyai price yang tinggi dan penjual tidak membelinya secara berturut-turut gitu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sehingga exclusive distribution ini, mereka dalam memilih retailnya itu mempunyai pertimbangan tertentu, seperti misalnya terjangkau dalam ke konsumennya. Jangan sampai retailer yang kita miliki atau dealer yang kita miliki itu tidak terjangkau ke konsumen, karena ketika seperti itu takutnya konsumen akan memilih produk eksklusif yang lain gitu yang lebih terjangkau. Bukan hanya terjangkau, ada pertimbangan lain seperti misalnya tempatnya harus lebih nyaman gitu, atau di sini retailer eksklusif ini mereka membangun dealernya atau distribusinya itu secara bagus gitu, secara tempat, terjangkau, eksklusif ya kan, lalu dealernya itu tidak banyak, sehingga exclusive distribution ini cocok untuk barang-barang yang memang secara frekuensi penjualan itu rendah. Untuk selective distribution itu lebih ke setengah intensif, setengah eksklusif ya, karena memang tetap menjunjung eksklusivitas, namun dalam rangka meningkatkan penjualan semaksimal mungkin. Seperti misalnya ketika contoh ya Unilever, ketika dia mempertimbangkan retailer ya, dia mempertimbangkan retailer yang sekiranya menjamin penjualannya. Seperti misalnya Alfamart gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Alfamart kan punya brand yang bagus gitu ya, retailernya udah terkenal. Ketika Unilever memilih retailer Alfamart, berarti dia percaya dengan Alfamart dalam menjual produk Unilever, sehingga selektif dan dari pihak retailernya itu juga punya keuntungan karena mereka menjual produk-produk yang sekiranya branded
sekiranya memang banyak orang yang membutuhkan dan orang-orang jadinya itu hanya datang ke Alfamart ini karena memang ada kerjasama dua belah pihak. Makanya selective distribution ini itu akan lebih condong menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi retailer maupun sisi produsernya gitu. Dan selective distribution ini cocok untuk memang brand yang dikonsumsi sehari-hari, frekuensinya tinggi, namun punya branding yang bagus gitu, atau brand yang memang cukup terkenal gitu ya. Itu cocok sekali untuk menggunakan distribusi model selective distribution. Baik, untuk step selanjutnya yaitu step keempat ya. Bisnisnya ada yang pertama select channel partner. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dalam membangun distribution channel kita. Artinya ketika kita sebenarnya harus menganalisis dulu ya produk kita apakah bisa untuk disalurkan ke retailer A atau enggak gitu. Karena ada beberapa produk yang memang tidak bisa untuk disalurkan ke retailer tertentu, seperti misalnya UMKM yang baru rintis gitu ya. Itu mereka tidak bisa semudah itu untuk bisa dijual di retailer terkenal seperti Indomaret, ya, Alfamart, atau enggak Transmart, atau Carrefour. Karena memang mereka punya requirement tertentu untuk bisa memasarkan produknya gitu, sehingga ketika produk kita semacam hasil dari UMKM kelas menengah atau yang baru rintis, itu kita harus pintar-pintar dalam memilih channel partner kita. Kalau misal sebagai contoh usaha kita itu UMKM yang baru rintis atau enggak UMKM menengah bawah itu ya, itu bisa untuk disalurkan ke warung-warung kelontong kecil atau enggak ke agen-agen yang memang modelnya UMKM juga gitu, bukan semacam PT yang sudah lama berdiri. Namun ketika produk kita berasal dari perusahaan yang memang terkenal, secara branding bagus, promosinya bagus, maka retailer kita juga alangkah baiknya itu berasal dari retailer yang branding juga, yang bisa menjamin penjualan yang tinggi gitu, sehingga cost dari promosi yang mahal ini kan, cost dari branding yang sedemikian rupa dan distribusi channel yang memang tidak memakan biaya yang sedikit gitu ketika kita ingin menjual di retailer yang branded atau yang terkenal, itu bisa tercukupi, terpenuhi oleh penjualan yang tinggi yang berasal dari retailer yang branded ini juga, sehingga pemilihan planning kita dalam memilih channel partner ini memang penting gitu ya, untuk bisa disesuaikan dengan produk yang kita miliki. Apakah kita berasal dari UMKM kelas bawah mana, atau kita berasal dari perusahaan yang memang sudah lama berdiri atau terkenal gitu. Dan kita juga harus mempertimbangkan apakah retailer kita juga secara keterjangkauan gitu memang mudah ke masyarakat, terus bagaimana retailer kita menjual produknya, atau bagaimana retailer kita secara penjualan itu tinggi atau rendah, itu harus kita pertimbangkan ya, agar bisa memaksimalkan profit margin yang kita punya. Untuk decision kedua, ya ini manage the channel. Tujuan manage the channel bukan setidaknya itu yang paling tinggi visinya itu membangun channel power. Apa itu channel power? Channel power adalah suatu kondisi ketika kita punya economic power dalam mengkontrol sumber daya kita, sehingga kita bisa mengatur distribusi yang kita miliki. Selain itu kita juga punya yang namanya franchise ya, untuk melegitimasikan produk yang kita punya secara hukum gitu, sehingga tidak semena-mena orang bisa meng-copy paste atau meniru produk yang kita punya gitu, sehingga secara distribusi dengan produk yang franchise kita yang udah terkenal, kita bisa mengontrol secara hukum ini gitu loh. Ketika ada produk yang ingin meniru kita, maka distribusi atau bahkan bisnis mereka bisa kita cut dengan franchise kuat yang kita punya gitu.
Lalu kita juga bisa punya channel power secara yang terakhir. Oh ya, yang terakhir punya daya kohesif, artinya dia punya daya penekanan dalam mendorong retailernya gitu ya, untuk bisa, intinya mereka bisa memonopoli retailer manakah yang ingin mereka jual produknya gitu. Perusahaan punya daya lebih atau daya kohersif untuk bisa memilih intermediaris mana yang mereka inginkan gitu, karena ada beberapa yang mau nggak mau perusahaan harus menjual produknya ke retailer tertentu gitu. Namun ada juga perusahaan yang memang sudah secara penjualan sudah sangat tinggi, produknya memonopoli pasar atau memang produknya sudah merajai market share. Mereka bisa memilih intermediaris tertentu yang memang secara penjualan itu tinggi gitu. Contoh ketika mungkin ini sekali lagi saya mencontohkan Unilever ya. Unilever ketika dia melihat suatu Alfamart di daerah tertentu itu penjualannya kurang, maka dia mungkin punya, ini sebagai contoh ya, punya daya kohesif yang tinggi untuk bisa mengambil keputusan untuk tidak menjual barangnya itu di Alfamart di daerah tertentu yang memiliki penjualan rendah. Nah, ini yang dimaksud dari punya channel power ini. Dan channel power ini yaitu tadi punya syarat ekonomi kuat dalam mengontrol sumber daya, punya franchise yang kuat untuk melegitimasi secara hukum, dan juga punya daya kohesif ya secara penjualan, secara branded ya kan, untuk bisa memilih intermediaris manakah yang menjadi saluran produk kita dalam diantarkan kepada konsumen gitu. Sehingga penting sekali untuk membangun channel cooperation ini. Channel cooperation bisa kerjasama antara intermediaris atau retailer dengan perusahaan kita, produsen. Kita sebagai produsen. Ketika channel cooperation ini sudah terbangun dengan baik, maka channel power akan sangat mungkin untuk bisa tercapai. Dan channel cooperation ini juga penting untuk bisa kita terhindar dari channel konflik. Apa itu channel konflik? Channel konflik itu semacam kondisi ketidaksepakatan antara intermediaris sama kita gitu sebagai produsen. Semisal ketika intermediaris mungkin punya pendapat bahwa mereka menjual berbagai produk itu akan lebih menguntungkan, kita punya prinsip kepercayaan bahwa ketika retailer hanya menjual produk kita, maka kondisi itu yang lebih menguntungkan bagi kita. Nah, ketidaksepakatan seperti ini yang dinamakan channel konflik. Sehingga untuk mengatasi solusi dari masalah channel konflik ini, biasanya perusahaan membuat perjanjian tertentu atau membangun channel distribusinya sendiri, sehingga mereka bisa mendorong produk mereka itu tanpa retailer dari pihak ketiga untuk bisa sampai ke konsumen dengan biaya seminim mungkin. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan ya terkait bagaimana step-step dalam membangun channel distribusi yang kita punya demi tujuan mencapai profit semaksimal mungkin. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya Bibit Mantoro. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke bagian 11.3 yaitu Logistics and Supply Chain. Nah, apa itu logistik? Jadi logistik itu adalah proses yang dilalui perusahaan untuk mendesain, memanage, dan juga memperbaiki jika diperlukan pergerakan produknya di supply chain.
ada 5 aktivitas general dalam logistik, yaitu order processing, warehousing, materials handling, transportation, dan inventory control. Order processing itu adalah segala aktivitas yang terjadi di antara waktu perusahaan mulai menerima order dan ketika produk tersebut keluar dari tangan perusahaan. Warehousing adalah kegiatan perusahaan untuk menyimpan produknya di dalam gudang untuk mengantisipasi demand. Materials handling adalah kegiatan perusahaan untuk memindahkan produknya ke dalam dan selama di dalam dan juga keluar dari gudangnya. Sementara transportation itu adalah kegiatan perusahaan untuk mengirimkan barang atau produknya dari satu channel ke channel lainnya. Dan terakhir, inventory control itu adalah usaha perusahaan untuk memastikan agar produknya selalu tersedia untuk memenuhi demand-nya. Nah, tadi order processing itu adalah kegiatan ketika perusahaan mulai menerima order. Jadi ketika perusahaan mulai menerima order, mereka biasa harus melakukan record keeping untuk menyimpan sejarah pembelian mereka. Nah, mereka kemudian akan mengirim order tersebut ke gudang-gudang mereka untuk pekerja di sana melakukan checking jika apakah stok produk mereka tersedia. Kalau misalnya ada stok, maka gudang bisa langsung melakukan shipping. Jika tidak, maka gudang harus melakukan back order. Nah, proses ini kan memakan waktu dan tenaga. Jadi perusahaan biasanya bisa melakukan proses yang lebih otomatis, namanya Enterprise Resource Planning. Jadi itu adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan semua informasi dari bagian-bagian perusahaan kayak finance, marketing, dan lain-lainnya, sehingga bisa membantu perusahaan untuk memproses informasi dengan lebih cepat. Berikutnya adalah warehousing. Nah, kenapa sih sebenarnya perusahaan itu memerlukan warehousing? Karena perusahaan kan nggak pasti bisa selalu balance antara supply dan demand. Mereka nggak bisa selalu memproduksi barang sesuai dengan demand yang ada di market saat ini. Makanya mereka butuh gudang untuk menyimpan produk-produk mereka jika misalnya ada demand yang banyak atau tinggi dan mereka bisa langsung memberikan produk mereka yang tersedia. Nah, biasanya perusahaan itu pasti yang ingin menyusun sistem logistik awal-awal, mereka pertama harus menentukan berapa sih gudang yang mereka butuhkan dan juga di mana saja mereka akan mendirikan gudang-gudang mereka. Nah, selain gudang yang digunakan khusus untuk menyimpan barang saja, perusahaan juga bisa menggunakan gudang yang disebut distribution center, yaitu mereka menyimpan produk hanya untuk jangka waktu pendek aja. Misalnya kayak perusahaan retail gitu menggunakan distribution center supaya toko-tokonya tuh nggak perlu space yang besar. Berikutnya itu adalah materials handling. Jadi setiap barang-barang yang ada di gudang itu harus bisa diidentifikasi oleh setiap pekerja di gudang. Lalu mereka harus melakukan checking terhadap kondisinya, baru barang-barang tersebut disimpan, diberi label, supaya nanti bisa mudah dicari lagi ketika dibutuhkan. Nah, ketika misalnya ada demand untuk produk tersebut, makanya pekerja bisa langsung menemukan produk yang diinginkan dan langsung melakukan proses packaging sebelum shipping. Berikutnya adalah transportation. Nah, transportation itu kan tadi seperti disebutkan, di mana perusahaan akan memindahkan produknya dari satu channel ke channel lainnya. Nah, transportation ini sebenarnya itu adalah proses pengambilan keputusan perusahaan yang berusaha untuk menyeimbangkan antara biaya dan juga servisnya itu. Setiap metode transportasi yang dimiliki memiliki perbedaan dalam kategori berikut. Pertama, dependability, yaitu kemampuan metode transportasi tersebut untuk mengantar produk secara tepat waktu dan juga aman. Cost itu adalah total biaya yang diperlukan untuk memindahkan produknya ke tempat lainnya. Sementara speed itu adalah total waktu yang diperlukan untuk memindahkan produk, dan accessibility yaitu kemampuan metode transportasi untuk mencapai lokasi-lokasi yang berbeda. Capability itu kemampuan metode transportasi untuk mengangkut banyak jenis produk. Contohnya misalnya mengangkut barang-barang yang fragile, yang rapuh, yang mudah rusak, atau mengangkut barang yang cair seperti air atau bensin, atau mengangkut barang-barang yang berat. Nah, terakhir itu adalah traceability, yaitu kemampuan metode transportasi untuk mengidentifikasi produknya di antara shipment-shipment lainnya.
Dan terakhir itu adalah inventory control. Jadi tentu saja perusahaan itu harus tetap melakukan tracking antara produk-produk apa saja yang sedang ada di gudang mereka. Nah, untuk membantu perusahaan melakukan hal tersebut, mereka bisa menggunakan yang disebut radio frequency identification, yaitu menggunakan suatu chip kecil yang ditempelkan di setiap produknya untuk membantu mengidentifikasi mereka. Nah, perusahaan juga bisa menggunakan metode inventory control yang namanya level loading. Jadi mereka tuh menyiapkan stok yang banyak inventory mereka untuk mengantisipasi jika mereka tidak bisa memproduksi barang yang cukup untuk memenuhi demand. Nah, jadi kenapa sih perusahaan kayak fokus ke stocking begini? Itu untuk mencegah yang namanya stock out atau ketika inventory mereka kosong sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi demand sama sekali, dan tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Namun yang namanya menyimpan barang yang banyak itu kan tentu saja membutuhkan biaya tambahan, biaya inventory. Jika perusahaan ingin menyeimbangkan antara inventory cost dan juga demand, perusahaan bisa menggunakan metode yang namanya just in time, yaitu ia meminimalisir inventory hanya sesuai dengan demand saja. Nah, selamat siang Pak Sumianto dan teman-teman. Saya Noval akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya kita akan membahas tentang supply chain. Apa itu supply chain? Supply chain yaitu proses untuk merubah raw material menjadi goods atau service. Seperti dari padi menjadi beras, nasi, dan nasi goreng. Setelah itu kita mengenal yang namanya inventory turnover, yaitu proses inventory melalui sebuah siklus. Seperti saat kita membeli beras diubah menjadi nasi, dan nasi diubah menjadi nasi goreng untuk kemudian disalurkan kepada konsumen. Nah, setelah itu dalam kita mengenal istilah supply chain management, yaitu untuk mengatur manajemen arus rantai pasokan untuk memaksimalkan profit. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam supply chain management. Yang pertama, pemilihan vendor. Vendor mana sih yang bisa memberikan kita pasokan yang sesuai dengan standar perusahaan dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Kemudian kita juga bisa untuk mengatur transportasi pasokan, rute mana yang paling efektif untuk menghemat biaya, dan transportasi apa yang paling efektif untuk digunakan. Kemudian benchmarking, kita juga bisa dapat melihat, membandingkan supply chain management yang kita lakukan dengan perusahaan lain untuk senantiasa meningkatkan kinerja kita. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.